Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tetap ada sukacita di akhir pekan karena kita sudah semakin dekat dengan hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita. Natal bukan soal baju baru, sepatu baru, makanan enak, tapi soal Kristus Sang Juru Selamat. Karena itu, dengan penuh sukacita, kita menyambut Natal di dalam hidup kita. Hei malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di akhir pekan ini kami tetap bersukacita karena kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 5. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada perjabulan di antara kamu, dan perjabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Buang dosamu. Waktu itu ada anak Tuhan di kota Korintus yang berbuat dosa. Namun tidak ada yang menegur dan mendisiplinkannya. Perbuatan dosa itu dibiarkan saja. Maka Paulus mengingatkan, kalau ada saudara kita berbuat dosa, jangan diam saja. Dosa yang dibiarkan akan menulari orang lain. Maka tegurlah dia, tolong dia untuk berhenti berbuat dosa.
doakan supaya Tuhan mengampuni dan memperbaharui hidupnya. Mungkin dia akan menerima hukuman, tapi jika kita membantunya bertobat, jiwanya akan selamat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berani menegur teman-teman yang bersalah, tetapi kami juga bisa menegur diri kami sendiri untuk menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling menegur kalau ada yang bersalah, ataupun kita juga siap ditegur supaya kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita senantiasa. Amin.